Terima kasih Pakailah hidup kami, Tuhan, seumur hidup kami, karena kami telah ditebus dan dipersembahkan kembali kepadamu ya Tuhan. Seluruh hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan apa kami Tuhan memuliakan Engkau Bapa, dengan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Bapa yang mulia, karena ada firman-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya di dalam penyertaan kasih Tuhan, dan Engkau membuat kami berhasil di dalam rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati semuanya yang mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya sangat bersyukur ada kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kita semuanya, dan bersyukur karena kita semua diberikan kesehatan yang baik. Sebab akhir-akhir ini cuaca kurang bersahabat ya, banyak anak-anak juga yang kena ispa karena cuaca, dan banyak juga sekarang tempat-tempat di mana rumah tangga udah kekurangan air, begitu ya, kekeringan di mana-mana itu. Jadi itu berdampak pada bagaimana pengaruhnya juga pada kesehatan ya. Tapi saya bersyukur, kita bersyukur karena pada saat ini kita semuanya diberikan kekuatan dan kita sehat semuanya, puji Tuhan. Dan kita sudah memuji-muji Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita, dan kita juga sudah menyembah Dia. Saat sekarang saya mau menyampaikan kepada kita semua firman Tuhan, perenungan firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15.
1 Korintus pasal 15, surat Paulus kepada jemaat kudusnya Tuhan di Korintus, pasalnya yang ke-15. Ya, kita akan melihat 1 Korintus pasal 15 dari ayatnya yang ke-33. Ayatnya yang ke-33. Saya akan membaca satu ayat saja dulu, kita awali dari sini. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku. Dikatakan di situ 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, dari awal ini, dari kebenaran firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu pandangan yang bisa juga dikatakan berlaku untuk hal yang universal ya, karena ya sebelumnya saya sampaikan topik dari renungan firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi siang hari ini adalah pergaulan yang tepat, ya, pergaulan yang tepat. Nah, berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ayat 33 ini, kita awali tadi dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ini sangat menarik. Ada seorang filsuf yang sangat terkenal namanya John Locke, filsuf Inggris yang mengemukakan teori tabula rasa. Ya, jadi teori tabula rasa itu dikatakan bahwa manusia itu dibentuk oleh lingkungannya, gitu ya. Manusia dibentuk oleh lingkungannya. Jadi oleh karena John Locke meyakini bahwa anak itu lahir seperti kertas putih, gitu ya kan. Jadi selanjutnya apapun yang mau ditulis, apa yang mau dipesankan kepada anak itu, maka itulah yang akan membentuk dia, gitu ya. Jadi kalau hal yang baik yang diajarkan kepada seorang anak, maka dia akan menjadi anak yang bisa berperilaku baik. Kalau dia di lingkungan yang buruk, maka anak itu juga akan terpengaruh, bisa menjadi anak yang tidak baik, begitu ya, kira-kira teorinya seperti itu ya. Nah, tapi firman Tuhan ini lebih daripada teori manusia ya, lebih daripada filsafat manusia. Karena kalau John Locke bilang anak kecil itu adalah seperti kertas putih, mungkin bisa saja dalam konteks pengetahuan ya, karena dia belum tahu apa-apa ya. Tapi kalau dalam hal kecenderungan untuk yang tidak baik ya, pemazmur bilang, Daud bilang, Mazmur 51 ayat 7, dari kandungan manusia itu sudah berdosa ya, jadi bukannya kertas putih. Artinya ya, jauh daripada pemikiran awal kelahiran manusia itu sudah ada satu peringatan atau sudah ada satu kebenaran Tuhan yang lebih lengkap, gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Paulus kembali lagi menegaskan kepada jemaat di Korintus ini bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, itu hampir semua orang lah bisa menerima itu ya, konsep itu. Tapi kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu Saudara, tentu dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus ya. Nah, ini kita harus masuk lebih spesifik ya, lebih khusus lagi ya. Bagaimana maksudnya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik? Apakah itu maksudnya adalah apakah kita harus menjauhi semua orang yang tidak cocok dengan kita? Gitu kan? Apakah kita
harus tinggal di hutan kalau semua orang jahat? Atau bagaimana? Apakah kita harus membuat membuat komunitas kita sendiri di mana semua orang kita singkirkan yang tidak setuju dengan kita atau yang bertentangan dengan prinsip kita, atau mungkin orang itu tidak hidup dalam kebenaran atau tidak mau mengakui Yesus, atau bagaimana? Maksudnya pergaulan yang buruk itu seperti apa? Ya kan? Apakah kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak seiman, ataukah yang mana nih? Ya kan, patokannya orang yang buruk itu seperti apa? Orang pergaulan yang tepat itu bagaimana? Ya kan? Karena kalau kita, Paulus bilang kalau kita harus menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak beriman, berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Berarti kita tidak menjangkau jiwa. Kan begitu kan? Nah, jadi di sini kita penting memahami secara spesifik. Yang ditekankan di sini pergaulan yang buruk itu bagaimana maksudnya? Orangnya atau pemikiran orangnya yang ditolak, ya kan? Yang tidak boleh diikuti. Yang dijauhkan itu apanya? Orangnya yang harus kita tolak atau pemikirannya atau keyakinannya yang salah, yang keliru, yang harus kita tolak, yang tidak boleh kita adopsi. Itu artinya berarti kita harus mempunyai patokan sendiri untuk apa yang benar. Kalau kita nggak tahu apa yang benar, terus gimana bandingkannya? Ya kan? Berarti kita nanti jadi subjektif, jadi terkesan membenci orangnya, padahal kita nggak boleh membenci kan? Kita harus mengasihi semua orang. Tapi mengasihi semua orang itu tidak berarti bahwa kita mempercayai apa yang salah yang diyakini oleh orang itu. Nah, jadi di sini kita lihat ya, konteks dalam 1 Korintus pasal 15 ini kita lihat dikatakan di ayatnya yang ke-35 ini berbicara tentang kebangkitan, ya, kebangkitan tubuh. Ayat 35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 36, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu, dan seterusnya. Jadi di sini Paulus memberikan suatu penjelasan kepada jemaat Korintus ini bahwa mereka ini mempunyai pemahaman yang keliru, ya. Jadi bukan orang-orangnya yang disasar di sini, tapi yang dikoreksi di sini adalah pemahaman mereka tentang kebenaran itu salah. Dan itu menjadi, artinya kalau itu menjadi berkembang, maka jangan heran perilakunya juga nanti akan jadi buruk juga. Gitu. Ya. Itu yang ditekankan di sini. Artinya kalau tentang kebangkitan saja, ya, jemaat Tuhan itu nggak paham, ya kan? Bagaimana dengan hal-hal yang lebih sulit dalam mengadaptasi tentang perilaku hidup yang kudus, ya kan? Itu. Kalau fondasinya saja tidak kuat, bagaimana bisa membangun bangunan yang kuat di atasnya? Gitu ya. Jadi itu yang kita lihat di sini. Jadi bukan orangnya yang disorot di sini, tetapi ajaran yang disampaikan. Nah, jadi jemaat Korintus ini kita lihat di ayatnya yang ke-40 dikatakan, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi tentang kebangkitan. Masih banyak orang beragama Kristen yang belum paham betul apa itu kebangkitan. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kemudian terjadilah kebangkitan orang percaya, yang mau dibangkitkan itu apa? Banyak yang bilang yang dibangkitkan itu roh. Loh, kalau yang dibangkitkan itu roh berarti masih mati dong rohnya sebelum kebangkitan itu. Iya kan? Padahal kita sudah hidupkan, roh kita sudah dihidupkan oleh Allah melalui kuasa firman-Nya, melalui Roh Kudus. Makanya kita sekarang beriman namanya.
Karena roh kita memang sudah hidup bersama-sama dengan Kristus. Itu. Masih banyak tuh yang belum paham di situ kan. Jadi katanya orang meninggal itu, ya kan, situ ada jiwanya tidur. Itu banyak sekali orang beragama Kristen yang masih percaya seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan pergi bawa sesajen ke situ kan. Kan perilakunya jadi menyimpang. Karena doktrinnya, pengajarannya keliru. Ya. Nah, lama nanti pergi ke situ berdoa, minta supaya dilindungi oleh orang yang yang dianggap bahwa apakah itu orang tua atau nenek atau kakek dan sebagainya, yang tokoh, ya kan, dan sebagainya. Nah, jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah yang dibangkitkan itu nanti adalah tubuh kita. Tubuh yang baru, ya, sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Kalau roh kita, ketika kita percaya, roh kita sudah dihidupkan, makanya kita disebut manusia baru. Itu, ya kan? Jadi bukan fisik kita ini yang menjadi manusia baru. Di dalam fisik kita ini ada manusia baru, manusia rohani. Kalau fisik ini ya tambah tua ya kan, tambah banyak kendala, kan begitu. Tetapi manusia baru kita itu sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan perbudakan maut. Nah, jadi ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Nah, itu yang dijelaskan di sini. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, ya, mengapa orang di jemaat Korintus ini sampai tidak tahu hal itu? Apakah memang mereka jemaat Korintus ini belum tahu sebelumnya, ataukah mereka itu karena mendengar hal yang keliru kemudian gitu ya. Jadi mereka akhirnya tidak terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran Kristus, sehingga dalam pergaulan mereka dengan orang lain, kan kita tahu pada zaman itu kan banyak filsafat-filsafat kosong ya. Ya, dari masa yang dikatakan di masa zaman Yunani kuno, ya kan, dan segala banyak pendapat teori-teori manusia yang keliru, yang keliru karena dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan, itu tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk membangun hubungan kita dengan Kristus, ya kan? Nah, sehingga kita lihat di sini ya bahwa Paulus menegaskan tadi bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Kebiasaan yang baik itu adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Kebiasaan yang tidak baik itu adalah gampang menerima ya rupa-rupa pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu kita lihat bagaimana supaya kita bertumbuh kuat di dalam pergaulan kita dengan kebenaran, dengan Tuhan. Maka kita lihat dulu di Efesus pasal 4. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Efesus pasalnya yang keempat. Ya. Oke. Efesus pasalnya yang keempat. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-11. Oke. Ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 4. Ya. Dari ayat 11 dikatakan, dan ialah, maksudnya Yesus Kristus, ya, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, yaitu jabatan-jabatan khusus yang diberikan ya oleh Tuhan Yesus pada gereja. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi, ya, setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu harus bersedia diperlengkapi. Gitu ya, diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, diperlengkapi ya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan,
bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita ini diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditetapkan di dalamnya, include di dalamnya, itu adalah rencana masa depan yang Tuhan inginkan adalah supaya kita dibangun, ya, supaya kita dibangun di dalam tubuh Kristus. Jadi kita tidak boleh lepas atau terpisah daripada komunitas yang baik. Amin ya. Yaitu maksudnya harus tidak bisa lepas dari sebuah komunitas yang baik, yaitu tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus itu? Nah, itu sebabnya Tuhan menghendaki supaya ada kelompok-kelompok orang-orang yang percaya kepada Kristus dan terus bertekun di dalam kebenaran. Karena mereka lah tempat pergaulan dari orang-orang yang dijauhkan daripada pergaulan yang buruk. Gitu ya. Nah, kekeliruan daripada banyak orang Kristen kan bahwa mereka berpikir mereka sudah cukup dewasa sehingga mereka tidak memerlukan sebuah komunitas yang mendukung mereka membentuk supaya terus berlanjut ke kekudusan hidup mereka di dalam kebenaran itu. Jadi mereka berpikir saya sudah cukup mandiri kok, sudah cukup mapan gitu ya. Jadi saya tidak memerlukan komunitas yang bisa mengoreksi saya, memberikan masukan untuk saya, atau yang mendoakan saya. Ada banyak orang-orang seperti itu, dan itu makanya terjerat oleh dari pergaulan yang buruk yang dikatakan, ya, dia tidak bisa membedakan lagi, ya kan, jati dirinya sebagai orang percaya. Gak bisa. Karena apa? Karena dia sudah samar-samar. Karena kalau kita di dalam komunitas orang-orang yang benar, di dalam komunitas orang-orang kudus, orang-orang percaya, di situ kan selalu dimurnikan pandangan-pandangan kita oleh kebenaran firman Tuhan kan, selalu dimurnikan. Jadi kita selalu tertantang untuk memikirkan hal yang lebih baik dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan di dalam firman itu. Tapi kalau menjauh, ya kan, dari komunitas pergaulan yang baik, menjauh dari tempat di mana firman Tuhan ditegakkan di situ, itu dipastikan orang itu akan dikatakan menjadi kehilangan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah gitu. Karena apa? Posisinya udah berbeda. Posisi pandangannya udah berbeda. Sudah bergantung kepada diri sendiri, menjadi orang-orang yang menganggap bahwa dia udah mandiri kok. Ya kan? Semandiri apapun kita misalnya di dalam kehidupan kita, kemapanan kita di dalam hal karir dan sebagainya, itu tidak akan bisa sebanding dengan pergaulan kita dengan sesama komunitas orang-orang percaya yang disebut tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu adalah kita yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, di mana kita sudah disatukan dengan Kristus yang kekal. Ya, sehingga kita bertumbuh di situ. Kita nggak punya ruang di tempat yang lain, ya kan, dengan pemikiran kita sendiri, ya, selain daripada berdiri tetap bertumbuh terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Maksudnya jangan pernah berhenti belajar. Ya, sini ada anak-anak muda ya, jadi jangan pernah berhenti belajar. Belajar pengetahuan umum sudah pasti, nggak usah diajarin juga, kalian punya insting ke situ. Semua orang yang tidak kenal Yesus juga punya insting untuk mengejar pengetahuan umum, ilmu, ya. Tapi mengejar pengertian tentang Alkitab itu enggak secara otomatis manusia punya insting ke situ. Enggak, itu karena dilatih. Betul ya? Itu karena dilatih. Makanya Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah. Kan gitu, ya kan? Karena hanya orang yang latihanlah yang mempunyai kekuatan. Yang tidak latihan mana ada kekuatan itu, ya kan? Orang-orang yang menjadi juara itu ya
itu kan istilahnya hukum yang tidak bisa mereka ubah adalah latihan. Hukum latihan. Hanya mereka yang latihanlah yang mempunyai peluang untuk berhasil. Begitu. Nah, tapi untuk latihan secara rohani inilah, ya kan, manusia itu tidak semua punya kemauan ya, Bapak Ibu ya. Tidak semua punya kemauan. Itu sebabnya banyak ya di antara bahkan orang-orang Kristen sekalipun mereka tidak bisa mengontrol kehendak mereka, ya, keinginan mereka di atas dasar firman Tuhan, karena memang tidak punya dasar yang kuat. Mungkin punya juga dasar juga, tapi nggak kuat gitu kan? Karena manusia itu kan punya keinginan yang besar. Iya, manusia itu punya keinginan yang besar dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, itu kan otomatis membuat manusia itu juga punya kemauan. Apalagi zaman teknologi sekarang ini kan, semua orang punya kemauan kan. Iya itu anak-anak kecil itu kan. Anak-anak kecil sekarang ini ya, kalau uang jajan tidak berikan tidak apa-apa, tapi jangan sampai habis kuota. Kan begitu. Nah, jadi mereka sudah punya kemauan yang berbeda dan entah itu menunjang kepada kedekatan mereka kepada Tuhan, yang keinginan mereka itu mesti kan harus dirumuskan lagi kan begitu, ya kan? Nah, pokoknya keinginannya udah terikat ke situ, udah tertambat ke hal di mana anak-anak sekarang ini membutuhkan informasi ya dari gadget yang mereka pegang, dari handphone yang mereka pegang, ya kan? Kan masalah orang tua sekarang di situ juga, kan begitu ya kan? Gimana? Jadi kalau anak misalnya nih anak umur 2 tahun nangis, ya kan? Nangis kita kasih uang dia nggak mau, tapi kalau kasih handphone dia langsung diam. Jadi apa sebenarnya yang terjadi, ya kan? Apa sih sebenarnya yang menghubungkan anak ini yang menjadi kebutuhannya untuk bisa nantinya tidak terjerumus kepada pergaulan yang buruk, kan begitu ya kan? Nah, bayangkan kalau orang tua misalnya tidak mengawasi anaknya dalam permainan-permainan mereka dengan menggunakan gadget mereka, bagaimana jadinya, ya kan? Nah, jadi kembali lagi kita kepada apa yang dikatakan tadi di situ, bahwa kita harus bertumbuh. Itu kuncinya tadi ya. Jadi itu kuncinya tadi dikatakan di ayatnya yang ke-20, ayat 13-nya. Ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, kesatuan iman maksudnya kesatuan iman dalam pertumbuhan kita dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, berhenti belajar kebenaran firman Tuhan, disitulah kita juga akan mudah untuk dialihkan kepada keinginan-keinginan diri sendiri. Itu udah prinsip baku, prinsip mati, sudah harga mati. Orang Kristen yang berhenti belajar firman Tuhan dipastikan dia pasti punya keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itu yang bisa menuntun roh kita yang sudah diciptakan baru itu untuk bergaul dengan Tuhan, ya kan? Kalau daging kita ini punya pergaulan, inginnya bergaul kemana-mana, ya kan? Kan gitu. Makanya banyak orang yang tidak terkendali di dalam pergaulannya. Karena apa? Nggak bisa dia punya prinsip mengendalikan pikirannya, ya kan? Nah, sehingga kita lihat di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh berhenti bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sampai kita dewasa. Bagaimana ciri-cirinya orang yang dewasa? Ya kan? Ciri-ciri orang yang dewasa berarti dia bisa memelihara pergaulan yang baik. Ya kan?
bisa memelihara komunitas yang baik. Begitu. Jadi dia bukannya dipengaruhi, tapi dia menjadi pengaruh yang baik, yang positif. Begitu ya. Nah, jadi berarti di sini ada satu panggilan buat kita untuk mendukung. Kalau ada sebuah komunitas yang baik, yang punya kerinduan untuk membangun karakter yang sesuai dengan kehendak Allah, itu harus didukung penuh. Gitu. Karena sekarang ini banyak komunitas-komunitas yang didukung untuk menghancurkan generasi muda, ya kan? Bukan hanya generasi muda, generasi tua juga ikut juga hancur juga. Karena mereka tidak punya pengendalian diri, ya kan? Terhadap hal yang apa yang Tuhan kehendaki dan apa nggak bisa membedakan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi saya sangat percaya bahwa memang adalah kehendak Tuhan supaya berdiri jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan di mana-mana. Itu keyakinan saya. Karena kalau berdiri jemaat Tuhan di mana-mana yang setia kepada Tuhan, berarti mereka lah menjadi tempat pergaulan yang baik. Itu jadi menciptakan komunitas-komunitas, ya kan? Menciptakan komunitas-komunitas pembelajar yang punya kerinduan untuk meletakkan dasar dan harapan mereka kepada kebenaran saja. Ya, dan memang itu tidak segampang membulat telapak tangan, tetapi karena tantangannya sulit. Tapi doakan supaya muncul pribadi-pribadi yang punya kerinduan seperti itu, ya. Dan kita percaya karena di sini dikatakan kedewasaan penuh, hanya orang dewasa yang mampu bertahan terhadap pencobaan. Gak bisa anak kecil, mana bisa, ya kan? Anak kecil itu kan kalau kita lihat di ayat 14-nya dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jangan percaya bahwa orang di luar sana itu akan baik-baik saja. Tidak. Dunia ini tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang yang ingin setia kepada Tuhan Yesus. Saya ulang sekali lagi, dunia ini tidak punya belas kasihan kepada orang-orang yang ingin setia kepada Tuhan Yesus. Enggak, mereka enggak punya belas kasihan. Kalaupun mereka berpura-pura untuk seperti bertoleransi, enggak, menunggu waktu saja. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara itu kan punya rencana dan punya momentum. Dia mempunyai rencana dan waktu yang tepat, ya kan? Untuk menghancurkan kehidupan manusia itu supaya bisa menjadi pengikutnya yang sejati, gitu. Tapi komunitas-komunitas di mana orang-orang percaya yang selalu setia kepada Tuhan, kan ada kekuatan Allah, ada terang Kristus, ada firman Allah yang menerangi jalan pikiran mereka, tidak semudah itu untuk diombang-ambingkan. Makanya satu-satunya cara adalah bagaimana supaya komunitas daripada orang-orang Kristen itu menjadi komunitas yang dewasa dalam Kristus, mandiri, gitu. Karena hanya mereka yang dewasa yang bisa, ya, menerjemahkan apa kehendak Tuhan dan apa yang bukan. Ya kan, anak-anak itu dituntun, itu pun kadang-kadang susah dituntun. Bukan menuntun dia, tapi harus dia dituntun, ya kan. Nah, disitulah peranan daripada orang-orang tua juga. Kita sebagai orang tua memang harus benar-benar bisa memahami dengan baik bagaimana rencana Tuhan di dalam tubuh Kristus itu. Kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Karena tidak bisa kerja sendiri. Kita ini tubuh, namanya tubuh. Ada tangan, kaki, apa iya bisa hanya kaki aja kerja, nggak bisa. Ya kan? Ada telinga, ada mata, ya, ada hidung, ada mulut. Beda-beda fungsi tapi satu tujuan. Yang penting masing-masing menyadari apa fungsinya. Jangan pula tangan, ya kan, ingin dia menjadi kaki, menopang badan. Ya jangan. Ya kan, udah biarkan saja, memang itu fungsinya kaki, untuk menopang, ya kan. Tidak usah rubah apa yang sudah dibuat oleh Tuhan di dalam
struktur tubuh itu. Nah, jadi dalam persekutuan orang Kristen atau orang-orang kudusnya Tuhan itu juga yang membuat persoalan-persoalan, ada kecemburuan satu dengan yang lain, nggak menyadari fungsinya, ya kan, ingin menjadi orang lain padahal tugasnya sendiri nggak dilaksanakan, kan begitu kan? Iya, cobalah fungsimu aja kau jalankan, orang lain akan terberkati dengan fungsi yang kau jalankan. Jangan mengambil bagian orang lain yang membuat menjadi kacau. Gitu, ya kan? Jadi, kalau kan tangan kita ini nggak pernah bertentangan lah, saling melengkapi semuanya kan, saling melengkapi, kaki saling melengkapi, mata dan tangan dan seterusnya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat tubuh itu keseluruhannya berfungsi menjadi sehat, begitu, ya kan? Nah itu. Tapi siapa yang bisa membuat kita, dikatakan di situ tadi, supaya kita jangan terombang-ambing, jangan menjadi lemah di dalam prinsip, ya, tapi harus kuat di dalam prinsip kebenaran, karena hanya orang dewasa yang bisa bertahan dalam prinsip yang kuat, ya, tahan terhadap godaan, tapi semuanya itu ditentukan oleh kebenaran. Ayatnya yang ke-15 itu. Tetapi dengan apa? Tetapi dengan teguh, dengan kuat, jangan dengan setengah hati. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita ini punya orientasi, tapi bukan orientasi pelayanan dan kehidupan, keinginan yang kita ciptakan sendiri. Tidak, Allah sudah membuatnya. Kita tinggal mengadaptasi kepada kebenaran itu. Tapi kalau kita nggak tahu kebenaran, nggak ngerti kita mau kemana, ya kan nggak tahu jalan. Namanya nggak tahu jalan, ya asal jalan aja lah, gitu kan gitu. Makanya kenapa kita ya sangat penting memerlukan GPS gitu ya. Kalau kita mengadakan perjalanan, kita membutuhkan GPS, ya kan? Nah, untuk apa? Untuk menuntun sampai kepada tujuan yang kita inginkan, kan begitu. Walaupun kalau GPS itu kadang juga menyesatkan juga, karena apa? Banyak juga kondisi-kondisi yang bisa membuat dia error. Ya namanya buatan manusia kan. Tapi kalau firman Allah mana mungkin error. Pasti benar menuntun kehidupan kita kepada rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Itu jadi membuat kita menjadi matang, dewasa. Walaupun kita memang harus berhadapan dengan kerikil-kerikil tajam di kehidupan ini, tapi percayalah bahwa semuanya itu proses untuk mendorong kita agar lebih kuat memegang teguh kebenaran. Karena hanya kebenaran itu yang bisa terbukti membawa kebaikan di dalam komunitas yang kita sebutkan tadi sebagai pergaulan yang baik, ya. Nah, ayatnya yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh dari Tuhan, anggota tubuh kita semuanya kan, di dalam organisme kehidupan kerohanian tubuh Kristus itu sendiri, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh, jadi harus ada ikatan. Oleh apa? Oleh pelayanan semua bagiannya, bukan sebagian, bukan beberapa, semua bagiannya. Ya. Jadi diikat oleh pelayanan, ambil bagian gitu ya, dalam pelayanan kasih yang sempurna tadi, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi di sini kita lihat bahwa bagaimana cara Tuhan menumbuhkan kita menjadi matang, menjadi dewasa di dalam kehidupan iman kita, dalam pergaulan kita dengan Tuhan adalah ambil bagian di dalam pelayanan. Iya. Yang pasif itu cenderung adalah orang yang dilemahkan. Ya kan? Orang yang dilemahkan. Karena apa? Karena kita ini sudah dihidupkan bersama dengan Kristus, berarti kita aktif. Ya kan? Kita adalah makhluk yang sudah ditebus dari segala dosa kita
dan dari kuasa maut yang melemahkan manusia. Kita udah dihidupkan di dalam kebenaran. Jadi kita mempunyai satu kekuatan yang dari Tuhan yang bisa eksis dan punya kapasitas untuk bisa memuliakan Tuhan. Yang penting semuanya dikatakan harus ambil bagian di dalam pelayanan menurut porsi masing-masing sesuai dengan karunia-Nya. Ya kan? Jangan pula ambil yang bukan karunia-Nya. Karena manusia itu bisa iri, cemburu, atau menjadi serakah dan lain sebagainya. Itu ada di dalam diri manusia yang kita bawa dari kehidupan kita yang berkaitan dengan Adam yang berdosa. Tapi dalam Kristus adalah kasih. Amin. Iya, dalam Kristus adalah kasih. Makanya pertemuan kita yang paling ideal, kecocokan kita yang paling ideal adalah di dalam kasih yang sempurna itu. Jadi kita diteguhkan terus di situ. Amin. Ya, kasih itu juga tentunya berkorban. Ya, berkorban bukan karena mau dikorbankan, tapi karena memang kita berkorban karena kita ingin lihat bahwa kasih Kristus itu memampukan kita untuk bisa bertahan tetap hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kiranya kebaikan Tuhan melalui firman-Nya dalam pergaulan yang baik, yaitu pergaulan dengan Tuhan, itu adalah menjadi penopang untuk membuat kita tetap mampu hidup di dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau menjadikan kami satu komunitas di dalam tubuh Kristus yang dapat saling mengisi satu dengan yang lain oleh pelayanan dan karunia yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Semuanya disatukan ya Tuhan, meninggikan Engkau sebagai kepala, Yesus Kristus kepala kami. Kami adalah anggota tubuh-Mu yang terus diperlengkapi dengan segala kebaikan dan berkat Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami dapat menerimanya sepenuhnya. Terima kasih diberkati semuanya kami Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tengah-tengah panti asuhan bersinar ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu bagi kami semuanya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Manurung. Ya. Baik. Terima kasih.